Hari ini kami akan menjelaskan mengenai akuntansi pendapatan. Saya Sukma Kasma Putri NIM 1218 bersama teman-teman saya. Saya Resdiana Chandra NIM 1070. Saya Dinda Citraanggun NIM 1034. Saya Agustina Sriwilujeng NIM 1062. Saya Fatulaili NIM 1063. Saya Julia Ratih NIM 1071. Definisi pendapatan. Menurut PSAK nomor 23, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomik yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari penanaman modal. Menurut PP nomor 71 tahun 2010, pendapatan dikelompokkan menjadi dua, yaitu pendapatan LRA dan pendapatan LO. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan. Klasifikasi pendapatan daerah. Klasifikasi pendapatan daerah dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada pendapatan asli daerah, yang kedua ada pendapatan transfer, dan yang ketiga ada pendapatan lain-lain. Untuk pendapatan asli daerah, itu ada 4 sumber pendapatan, tapi yang akan dicatat di SKPD itu hanya 3. Yang pertama ada pajak daerah, yang kedua ada distribusi daerah, dan yang ketiga ada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Untuk pajak daerah, itu dipungut oleh pemerintah provinsi, misalnya itu pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, dan pajak BPN. Untuk retribusi daerah, itu retribusi pelayanan kesehatan, ada retribusi puskesmas, ada retribusi pasar, dan tempat rekreasi. Selanjutnya, yang terakhir ada lain-lain pendapatan daerah yang sah, itu ada penjualan aset tetap, aset lainnya, pengembalian kelebihan belanja. Yang kedua ada pendapatan transfer. Pendapatan transfer ini sumbernya dari pendapatan pemerintah pusat atau pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya. Kabupaten atau kota dapat dana transfer dari pemerintah pusat dan dana transfer dari pemerintah provinsi sebagai dana bagi hasil atas pajak daerah yang dipungut oleh provinsi yang bersangkutan. Yang terakhir ada lain-lain pendapatan yang sah. Untuk itu ada pendapatan hibah dan sumbangan pihak ketiga. Pengakuan pendapatan. Kriteria pengakuan pendapatan ada dua. Yang pertama, basis kas, dan yang kedua, basis aktual. Basis kas dicatat pada pendapatan LRA. Dasar pengakuannya yang pertama diakui ketika diterima RKUD atau rekening kas umum daerah. Yang kedua, diakui ketika diterima bendahara yang ada di SKPD. Yang ketiga, diterima oleh entitas lain di luar Pemda. Diterima entitas lain di luar Pemda mengatasnamakan BUD. Contohnya, di pemerintah pusat ada penerimaan yang dilakukan oleh Bank Persepsi. Lalu, Bank Persepsi mentransfer ke rekening kas umum negara di BI. Semua penerimaan Bank Persepsi yang sudah diakui pada pendapatan LRA meski pendapatan itu belum disetor ke rekening kas umum negara. Basis aktual dicatat pada pendapatan LO. Dasar pengakuannya yang pertama diakui ketika pendapatan tersebut sudah terrealisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima kas atau piutang yang besar kemungkinan di masa yang akan datang pasti terrealisasi. Contohnya, Pemda menyewakan gedung selama 5 tahun dengan nilai 5M. Pada pendapatan LRA dicatat sebesar 5M. Di pendapatan LO disesuaikan dengan timbulnya hak atas pendapatan. Di tahun pertama dicatat 1/5 dari 5M karena jangka waktu 5 tahun sehingga dicatat sebesar 1M. Dalam pengukuran pendapatan, pendapatan diukur dari nilai suatu produk atau jasa yang dipertukarkan dalam transaksi wajar. Dalam hal ini ada dua, pengukuran pendapatan LRA dan pengukuran pendapatan LO. Pengukuran pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan
dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Pendapatan LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas masuk ke kas daerah dari jumlah pendapatan dengan menggunakan asas bruto. Lalu yang kedua, pengukuran pendapatan LO. Pengukuran pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, pendapatan LO operasional non pertukaran diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat diperoleh tersebut diukur dengan nilai wajar. Sedangkan pendapatan LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya atau actual price yang diterima. Pengungkapan pendapatan. Pengungkapan pendapatan ada dua, pengungkapan pendapatan LRA dan pengungkapan pendapatan LO. Pengungkapan pendapatan LRA, pendapatan disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran, dan rincian lebih lanjut, jenis pendapatan disajikan dalam CALK. Lalu yang kedua, pengungkapan pendapatan LO, pendapatan disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan operasional, dan rincian lebih lanjut, jenis pendapatan juga disajikan dalam CALK. Langkah awal dalam melakukan penyertaan perkiraan-perkiraan yang ada dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah melakukan analisis transaksi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah untuk menentukan perkiraan apa yang akan kita masukkan ke dalam transaksi debit maupun transaksi kredit. Transaksi penerimaan pendapatan di PPKD antara lain diperoleh dari satu, pendapatan asli daerah, yang kedua ada pendapatan transfer atau dana perimbangan, yang ketiga ada pendapatan lain-lain yang sah. Yang pertama, pendapatan asli daerah, fungsi yang terkait dengan prosedur akuntansi penerimaan kas yang berasal dari pendapatan asli daerah. Menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, yang pertama, PPKD selaku bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah. Yang kedua, fungsi akuntansi satuan kerja pengelolaan keuangan daerah. Pendapatan asli daerah meliputi yang pertama adalah pendapatan pajak, yang kedua ada hasil eksekusi jaminan. Yang kedua ada pendapatan transfer, fungsi yang terkait pada prosedur akuntansi penerimaan kas yang berasal dari penerimaan pendapatan transfer. Ada 4. Yang pertama itu adalah PPKD, yang kedua adalah KPPN, yang ketiga bank yang khusus menampung dana perimbangan atau dana transfer, yang keempat ada fungsi akuntansi satuan kerja pengelola keuangan daerah. Yang ketiga yaitu ada pendapatan lain-lain yang sah. Di antaranya adalah yang pertama pendapatan hibah yang diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD, yang kedua adalah pendapatan non-operasional surplus penjualan aset tidak lancar yang berasal dari aktivitas pelepasan investasi, yang ketiga adalah pendapatan non-operasional surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang. Hal ini timbul karena harga perolehan kembali lebih rendah dibanding dengan harga yang telah dicatat. Selanjutnya adalah pencatatan akuntansi pendapatan di SKPD. Hal ini dilakukan hanya untuk mencatat pendapatan asli daerah dalam wewenang SKPD. Transaksi ini akan terjadi berulang-ulang, maka dari itu hal ini diperlukan buku jurnal khusus pendapatan. Ini diatur dalam Permendagri nomor 64 tahun 2013. Jurnal koreksi dan pengembalian pendapatan. Koreksi menurut PSAP nomor 10 paragraf 4 adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun atau pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Sementara kesalahan adalah penyajian akun atau pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan maupun periode yang sebelumnya. Nah, untuk kesalahan sendiri itu dalam PSAP nomor 10 paragraf 8 sampai dengan 11 dijelaskan dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu kesalahan yang tidak berulang, yaitu kesalahan yang tidak diharapkan akan terjadi kembali. Nah, ini dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu kesalahan yang terjadi pada periode berjalan dan periode sebelumnya. Yang kedua yaitu kesalahan berulang dan sistematis. Kesalahan ini
disebabkan oleh sifat alamiah atau norma dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Koreksi ini sendiri dijelaskan pada paragraf 12 sampai dengan 22 dalam PSAP nomor 10. Koreksi yang pertama yaitu koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang memengaruhi posisi kas maupun yang tidak, yaitu dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan laporan realisasi anggaran maupun akun pendapatan laporan operasional. Yang kedua, koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya yang memengaruhi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan laporan realisasi anggaran maupun akun pendapatan laporan operasional. Koreksi selanjutnya yaitu koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas. Nah, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain dalam laporan realisasi anggaran atau dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun saldo anggaran lebih atau SAL. Nah, koreksi selanjutnya yaitu koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang sehingga mengakibatkan pengurangan beban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan memengaruhi posisi kas dan tidak memengaruhi secara material posisi aset selain kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain dalam laporan operasional atau ekuitas. Dan dalam hal mengakibatkan penambahan beban, dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain dalam laporan operasional atau ekuitas. Koreksi selanjutnya yaitu koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan dalam laporan realisasi anggaran yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas yaitu pada akun saldo anggaran lebih. Dan koreksi yang terakhir yaitu koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan dalam laporan operasional yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Dengan jelas dikatakan di PSAP nomor 10 paragraf 34 kalau kesalahan berulang dan sistematis tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangkan pendapatan dalam laporan realisasi anggaran maupun pendapatan dalam laporan operasional yang bersangkutan.